Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Widya dengan NIM 0306212140. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan dan bidang garapan keuangan dalam administrasi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Pengertiannya sendiri adalah sesuatu yang merujuk pada segala hal yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas fisik serta infrastruktur yang digunakan dalam proses pendidikan. Ini bisa mencakup berbagai macam hal seperti bangunan sekolah. Bangunan sekolah ini contohnya bisa kayak ruang kelas, kemudian tempat beribadah, lab, perpustakaan, kantor, dan ruang guru gitu kan. Kemudian juga fasilitas seperti alat-alat olahraga dan segala peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran, kayak misalnya infokus, speaker, kemudian alat-alat di dalam kelas lah kayak papan tulis gitu. Nah, dalam bidang ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengawasi, dan memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada memenuhi standar yang ditetapkan, kemudian aman dan berfungsi dengan baik untuk kegiatan pembelajaran. Nah, jadi bidang ini tuh kayak mengawasi, memeriksa apa-apa aja, alat-alat apa aja yang kurang atau fasilitas apa yang rusak gitu, apakah ada yang perlu diperbarui gitu. Kemudian bangunannya apakah ada yang kayak bocor misalnya, atau kayak udah usang bangunannya perlu diperbarui atau perlu dicat kembali gitu. Nah, ini tanggung jawab dari bidang garapan sarana dan prasarana. Adapun bidang garapan sarana prasarana dalam administrasi pendidikan itu, yang pertama, manajemen fasilitas. Nah, manajemen fasilitas ini ya mengatur fasilitas yang harus ada gitu, kayak harus mengatur lah pokoknya fasilitas apa aja yang dibutuhkan gitu. Apa-apa aja yang dibutuhkan di dalam kelas, apa-apa aja yang dibutuhkan dalam kantor, misalnya perpustakaan, lab, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pemeliharaan infrastruktur. Nah, pemeliharaan infrastruktur ini ya memeriksa apakah ada fasilitas yang rusak gitu. Apakah ada yang perlu diperbarui? Nah, ini tanggung jawab dari bidang garapan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga ada pengadaan peralatan dan bahan. Pengadaan peralatan dan bahan ini ya kita memperoleh bahan peralatan yang dibutuhkan gitu kan, membeli apa-apa aja nih yang diperlukan. Misalnya kursi kurang, ini juga ada tanggung jawab dari bidang garapan sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat adalah manajemen kebersihan dan keamanan. Ini juga memberikan fasilitas kebersihan dan keamanan, misalnya kayak alat-alat kebersihan gitu. Kemudian alat-alat keamanan misalnya gembok dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pengelolaan transportasi. Nah, pengelolaan transportasi ini kan biasanya mungkin kayak bis gitu ya, bis sekolah. Mungkin kalau sekolahnya memang butuh penjemputan gitu kan, murid-muridnya butuh penjemputan. Nah, bidang garapan sarana dan prasarana ini bisa menyediakan alat transportasi gitu. Kemudian yang keenam ada pengelolaan ruang. Pengelolaan ruang ini ya mengatur ruangan gitu agar bisa
berguna gitu. Kayak misalnya bangunannya itu tidak cukup untuk menampung peserta didik yang ada gitu. Nah ini jadi dikelolalah gimana supaya kelasnya cukup, mungkin bisa kayak masuk siang atau masuk sore gitu. Nah, itu tadi materi tentang bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Materi selanjutnya yaitu bidang garapan keuangan dalam administrasi pendidikan. Bidang garapan keuangan dalam administrasi pendidikan ini kan dia biasanya tentang mengelola keuangan dari mulai uang itu masuk atau pendapatan sampai uang itu digunakan atau pengeluarannya. Ini bidang garapan keuangan. Jadi ada pembahasan tentang pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efektivitas proses belajar. Nah, pengelolaan keuangan yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Nah, daya pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengalokasikan dana dengan tepat. Kemudian dana yang cukup tersedia untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan dapat menginvestasikan dana dalam pengelolaan kurikulum yang relevan dan inovatif serta program-program pendidikan gitu. Nah, jadi pengelolaan keuangan yang baik ini bisa membuat kurikulum itu jadi lebih baik. Kemudian program-program pendidikan juga baik gitu, misalnya program ekstrakurikulernya gitu. Itu mungkin ekstrakurikuler terbaru gitu, nggak cuman kayak pramuka gitu kan, itu udah biasa. Mungkin ada ekstrakurikuler yang lebih populer bisa diadakan gitu. Kemudian juga kurikulum yang semakin berganti bisa kita penuhi dengan dana yang ada gitu. Kemudian ada tantangan dalam pengelolaan keuangan. Nah, biasanya tantangan dalam pengelolaan keuangan ini adalah biaya operasional yang terus meningkat gitu kan. Jadi biaya-biaya yang terus meningkat kayak apa ya? Ya pokoknya biaya yang harus dikeluarkan biasanya segini jadi semakin membengkak. Nah, ini jadi tantangan bagi pengelola keuangan gitu. Kemudian ketidakpastian anggaran terutama karena fluktuasi pendapatan dari pemerintah atau sumber dana lainnya. Jadi anggaran yang masuk itu tidak pasti gitu, mungkin dari pemerintah atau juga dari sumber dana yang lainnya kayak misalnya komite sekolah apa segala macam gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.